Welcome to my paradise. Come and take a look out through my eyes and you decide. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Badriatul Hasanah. Saya mahasiswi Prodi PGMI kelas 4D Universitas Sunan Ampel Surabaya. Di sini saya ingin menampilkan sebuah video tentang praktek micro teaching mata pelajaran fikih MI dengan tema materi bersuci setelah haid. Yuk simak videonya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Yes. Sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, mari kita awali dengan doa Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Nah, hari ini Ibu absen dulu ya. Siapa saja yang tidak hadir pada pembelajaran hari ini? Muhammad Hazinul Abrar, Nala Nadia, Muhammad Miftahul Rizki, Muhammad Zainul Ibad. Oke, semuanya hadir ya. Siapa yang masih ingat minggu lalu kita belajar tentang apa ya? Iya betul, minggu lalu kita belajar tentang tanda-tanda balik bagi perempuan dan laki-laki. Dan hari ini kita akan belajar tentang bersuci setelah haid. Nah, jadi kita akan belajar tentang bersuci. Kenapa kita harus bersuci setelah haid? Karena Allah Subhanahu wa ta'ala mencintai hambanya yang menjaga kesucian dan kebersihan. Karena kaliannya mau nggak disayang sama Allah? Nggak mau kan? Makanya kita harus menjaga kebersihan dan kesucian. Nah, sekarang Ibu akan menampilkan tentang pengertian, tata cara, rukun, syarat, dan sunnah-sunnahnya mandi besar. Sebenarnya kalian tahu nggak sih bersuci itu apa? Bersuci itu mandi besar yang dilakukan setelah haid. Siapa yang mengalami haid ya? Apa laki-laki juga mengalami haid? Enggak, jadi haid itu hanya dialami oleh perempuan saja. Nah, rukun mandi besar ada 3, yaitu niat, menyiram air ke seluruh tubuh, dan menyala-nyala air ke rambut dan ke jari-jari. Siapa yang tahu niat mandi besar? Nah, jadi niat mandi besar adalah Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitul ghuslal li raf'il hadasil akbari minal haidi fardhan lillahi ta'ala. Jadi begitu niat mandi besar. Yang kedua kita akan mempelajari tentang syarat mandi. Syarat mandi besar ada berapa ya? Syarat mandi besar ada 5. Coba dilihat di bukunya masing-masing ada berapa? Iya, ada 5, benar Kak di sini. Jadi yang pertama harus Islam, tamyiz, dan yang ketiga suci dari hadas, yang keempat sudah mengetahui fardu mandi, dan yang terakhir menggunakan air yang suci dan melebihi dari 2 kulah. Kalian tahu apa itu 2 kulah? 2 kulah itu volume air yang telah disyariatkan oleh Islam. Selanjutnya kita akan belajar tentang sunnah mandi besar. Apa aja ya sunnah mandi besar? Ayo dibuka bukunya. Siapa yang tahu tentang sunnah? Nah, sunnah di sini ada banyak ya anak-anak. Yang pertama,
membaca bismillah bersamaan dengan niat mandi. Jadi sebelum mandi kita harus membaca bismillah. Bukan seharusnya sih, tetapi lebih baik. Jadi sebelum niat kita membaca bismillah. Bismillahirrohmanirrohim, tidur sambil menyiram air. Lalu yang kedua, membersihkan kedua telapak tangan sebelum memasukkan ke tempat air. Selanjutnya, menghilangkan kotoran yang ada pada badan. Yang keempat, membersihkan kemaluan atau beristinja. Dan yang kelima, itu berwudu. Jadi sebelum kita melakukan mandi besar, lebih baik kita wudu dulu. Yang keenam, mencelupkan kedua tangan ke dalam air dan siramkan air ke akar-akar rambut kepala. Selanjutnya, menyiram air ke kepala sebanyak 3 kali dan mengguyurkan ke seluruh tubuh. Jadi sunahnya itu kita mengambil air 3 kali untuk disiramkan ke badan. Lalu mendahulukan anggota yang kanan, kaki kanan, tangan kanan, begitu. Lalu selanjutnya, tidak meminta tolong kepada orang lain selain udur. Jadi mandi besar ini tidak boleh diwakilkan, tidak boleh dibantu, harus mandiri, harus kita yang melakukan. Kan kita yang mengalami haid. Kenapa orang lain yang membantu memandikan mandi besar? Kecuali orang itu sakit atau lemah atau dia lain-lain. Selanjutnya, tidak berbicara kecuali ada kebutuhan. Jadi ketika kita melakukan mandi besar, kita tidak boleh melakukan bicara. Kita tidak boleh berbicara. Misalnya ketika mandi, dari luar kamar mandi ada yang memanggil, Nadia. Kita bingung siapa yang manggil. Iya, ada apa? Aku di kamar mandi. Itu kan ada kebutuhan, jadi tidak apa-apa. Misalnya yang tidak boleh itu apabila di luar ada teman-teman kita atau orang tua kita yang berbicara lalu kita menyaut ketika kita mandi di dalam kamar mandi. Itu kan tidak perlu, jadi tidak boleh ya. Tidak perlu dilakukan, tidak usah. Dan yang terakhir, mandi dilakukan di tempat yang tidak terkena percikan air mandi. Jadi maksudnya di sini itu misalnya di tempat kamar mandi, kolam renang, itu kan ada banyak shower. Kan nanti kita ketika mandi besar, kita juga terciprat air mandi sebelah kita. Itu sebaiknya tidak dilakukan ya. Sebaiknya kita mandi sendiri. Maksudnya mandi di kamar mandi yang tertutup. Begitu. Selanjutnya kita akan mempelajari tentang tata cara mandi besar. Nah, di sini ada gambarnya. Yang pertama, kita harus apa tadi? Niat mandi. Nah, niat mandi kan tadi udah diajarkan sama guru. Yang kedua, membasuh kedua tangan. Yang ketiga, membersihkan kemaluan atau beristinja. Yang keempat, wudu. Yang kelima, membasuh air dari ujung kepala sampai ke ujung kaki. Yang keenam, mengguyur kepala dengan air, setelah itu guyur seluruh tubuhnya. Yang ketujuh, memakai sabun dan sampo tentunya. Dan yang terakhir, wudu lagi ya, untuk memastikan masih terjaganya wudu. Nah, jadi begitu anak-anak tentang bersuci setelah haid. Nah, selanjutnya ibu akan menampilkan sebuah video tentang betapa pentingnya menjaga kebersihan alat reproduksi. Nah, ini ibu punya video. Kesehatan secara fisik
sosial dan kesejahteraan sosial. Nah, selanjutnya kita belajar kelompok ya. Semuanya dibagi menjadi 4 kelompok. Yang di sini kelompok 1, di sini kelompok 2, di situ kelompok 3, dan di sini kelompok 4. Satu kelompok masing-masing ada 4 anggota. Silahkan memilih sendiri anggotanya. Kalian mengerjakan ini ya. Jadi di sini Ibu bacakan dulu langkah-langkah kegiatannya. Jadi, masing-masing kelompok mendapat lembar kerja pernyataan ini. Lalu, membenarkan pernyataan dan memberi tanda centang pada kolom SS atau TS. SS itu sangat setuju dan TS itu tidak setuju. Setelah itu, setiap kelompok mengisi beberapa pertanyaan yang telah diberikan pada lembar jawaban. Pertanyaan tersebut meliputi: 1. Tuliskan niat mandi besar beserta artinya. Nah, tadi kan Ibu udah jelaskan. Untuk artinya ada di buku kalian ya. Lihat sendiri ya di bukunya masing-masing. Yang kedua, tuliskan sunnah-sunnah mandi besar setelah haid. Dan yang ketiga, bagaimana tata cara mandi besar setelah haid. Nah, kan tadi udah Ibu jelaskan. Tentang tata cara mandi besar. Tinggal ditulis lagi ya. Kalian masih ingat kan? Dan yang terakhir, masing-masing kelompok menuliskan kesimpulan yang didapatkan pada materi hari ini tentang bersuci setelah haid. Dan yang terakhir nanti Ibu ingin salah satu dari kalian mempraktikkan tata cara mandi besar di depan kelas. Oke? Nah, waktu mengerjakan 30 menit ya. Ayo dikerjakan. Nah, setelah itu kita koreksi bersama-sama ya. Tentang pernyataan nomor 1. Rina sudah selesai haid, namun ia enggan untuk mandi besar karena terasa nyaman tidak terkena kewajiban sholat. SS atau TS ya? Siapa di sini yang menjawab SS dan siapa yang menjawab TS? Nah, jawabannya yang benar itu TS, anak-anak. Karena mandi besar kan hukumnya wajib. Apabila tidak dikerjakan, kita akan mendapatkan dosa. Selanjutnya, Siti sudah selesai masa haidnya. Namun, ketika ia hendak mandi besar, ia lupa niat untuk menghilangkan hadas besar dari haid. Menurut kalian bagaimana? SS atau TS? Nah, jadi jawabannya itu SS. Sangat setuju. Tidak apa-apa kita lupa, tapi apabila kita sudah ingat, lebih baik kita mengulangi mandi besar lagi. Dan yang ketiga, ketika mandi besar setelah haid, Ratna tidak melakukan sunnah-sunnah mandi besar. Menurut kalian bagaimana? Boleh nggak sih? Nah, jawaban nomor 3 ini jawabannya adalah sangat setuju atau SS. Karena sunnah-sunnah hanya sunnah. Kalian tahu apa pengertian sunnah? Sunnah itu apabila dikerjakan mendapatkan pahala, dan apabila tidak dikerjakan tidak apa-apa. Jadi tidak dosa ya anak-anak. Yang keempat, Maya belum mengalami haid, tetapi ia melakukan mandi besar setelah haid. Menurut kalian bagaimana ya? Sebaiknya kita tidak apa-apa melakukan mandi besar, karena untuk simulasi pembelajaran kita bagaimana besok apabila kita sudah haid melakukan mandi besar. Jadi untuk belajar saja. Nah, yang kelima, Lena melakukan mandi besar karena masa haidnya sudah selesai, tetapi ia niat menggunakan bahasa Indonesia. Boleh nggak ya? Boleh nggak sih? Coba kelompok 1 gimana? Kelompok 2? Iya, kelompok 3? Kelompok 4? Nah, jadi tidak apa-apa kalau kita belum bisa memahami, belum bisa menghafal
niat dengan bahasa Arabnya. Jadi kita boleh niat dengan bahasa Indonesianya. Tadi jawabannya sangat setuju. Sudah dijawab ini. Pertanyaan yang nomor 2 sudah dijawab semua. Iya, pinter. Nah, dikerjakan ya. Ini dikerjakan semua. Nah, sekarang ibu ingin salah satu dari kalian maju ke depan untuk mempraktikkan tata cara mandi besar setelah haid. Yang perempuan ya yang maju. Tidak apa-apa, tidak usah malu. Kita sama-sama belajar. Nanti yang berani ibu kasih reward, ibu kasih hadiah. Ayo, siapa yang berani maju? Iya, kamu. Amel, silahkan maju. Nah, sekarang coba praktikkan tata cara mandi besar setelah haid. Pinter sekali, benar. Ayo semuanya tepuk tangan. Ini ada oleh-oleh, ada hadiah dari ibu karena kamu udah berani maju ke depan. Nih. Dan untuk kelompok tadi yang sudah mengerjakan dengan tepat dan sesuai, tidak ada yang salah, salahnya sedikit. Coba kelompok siapa ya yang menang? Ya, kelompok 3 menang karena jawaban yang salah itu sedikit, hanya 1, semuanya benar. Ayo maju ke depan semuanya. Nah, waktunya sudah habis anak-anak. Jangan lupa PR-nya dikerjakan halaman 42. Sebelum kita mengakhiri pembelajaran, mari kita baca surat Al-Asr bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'ashri innal insana lafi khusrin illal ladzina amanu wa 'amilus solihati wa tawassaw bis sabri wa tawassaw bis sabr. Nah, kita tutup pembelajaran hari ini. Semoga kalian bisa mengerjakan PR dengan benar semua. Amin. Ya sudah, ibu pamit dulu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekian video dari saya. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome to my paradise.